Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Nidiaginti Fajrin dari kelas 11 RPL. Sebelum kita lanjut untuk membahas pembelajaran pada hari ini, saya ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah aplikasi seperti Instagram atau Gojek itu dibuat? Ratusan fitur, ribuan baris kode, semua itu tidak lahir begitu saja. Di baliknya ada sebuah tahapan pengembangan yang terstruktur dan lincah, yaitu Agile. Di dalam video kali ini, kita akan belajar tentang Agile dan SDLC, mulai dari pengertian, prinsip, tahapan, kekurangan, hingga kelebihan. Yuk, kita mulai. Sebelum kita bicara tentang Agile, kita perlu tahu apa itu SDLC. SDLC atau Software Development Lifecycle adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, membuat, menguji, hingga menghadirkan sebuah perangkat lunak. Ibaratnya, SDLC itu seperti resep makanan. Tanpa resep yang jelas, makanan kalian bisa berantakan. Kemudian ada banyak metode SDLC, yaitu waterfall, spiral, scrum, dan salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu Agile. Agile berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti lincah atau gesit. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, Agile adalah pendekatan iteratif dan inkremental yang memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sprint atau iterasi. Setiap iterasi menghasilkan produk yang bisa langsung digunakan dan dievaluasi oleh pengguna. Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan kolaborasi tim, adaptasi terhadap perubahan, dan peluncuran produk secara bertahap dalam siklus kecil yang disebut dengan sprint dan iterasi, biasanya berlangsung selama 1-4 minggu. Agile lahir dari Agile Manifesto yang dideklarasikan pada tahun 2001 oleh 17 pengembang perangkat lunak di Utah, Amerika Serikat. Mereka sepakat bahwa cara lama atau waterfall dinilai terlalu kaku untuk menghadapi perubahan kebutuhan yang cepat. Agile memiliki 4 prinsip utama yang menjadi fondasi dalam metode ini. Yuk kita bahas satu-satu. Agile, komunikasi dan kerjasama antara anggota tim jauh lebih diutamakan dibandingkan sekedar mengikuti alat dan prosedur yang sudah ada. Tim yang solid dan saling berkoordinasi merupakan kunci keberhasilan proyek. Agile berfokus pada menghasilkan produk nyata yang dapat langsung dipakai oleh pengguna, bukan hanya menghasilkan tumpukan dokumen perencanaan. Setiap sprint harus menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat dan dicoba. Klien tidak hanya ditemui di awal dan akhir proyek. Dalam Agile, klien dilibatkan secara aktif selama proses pengembangan agar hasil akhir benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan proyek bisa berubah sewaktu-waktu. Agile dirancang untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, alih-alih memaksakan diri untuk mengikuti rencana awal yang sudah tidak relevan. Lalu bagaimana tahapan kerja Agile? Agile bekerja dalam siklus melingkar yang terus berputar. Ada 6 tahapan utama yang selalu dijalankan dalam setiap putaran pengembangannya. Yuk kita bahas satu persatu. Tim bersama klien mengidentifikasi dan mencatat semua kebutuhan sistem yang akan dibuat, seperti apa saja fitur yang diinginkan, siapa penggunanya, apa masalah yang ingin diselesaikan. Semua itu dicatat sebagai dasar pengembangan. Contohnya adalah aplikasi toko online membutuhkan fitur login, katalog produk, keranjang belanja, dan pembayaran. Berdasarkan kebutuhan yang sudah dikumpulkan, tim merancang tampilan antarmuka atau UI dan alur sistem atau UX. Tahap ini menghasilkan wireframe atau prototipe awal yang bisa ditunjukkan kepada klien sebelum pengkodaan dimulai. Tim programmer mulai menulis kode program sesuai rancangan. Pekerjaan dibagi ke masing-masing anggota tim. Setiap hari dilakukan daily stand-up meeting kurang lebih 15 menit untuk membahas apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan hari ini, dan kira-kira ada hambatan apa. Fitur yang selesai dibuat akan langsung diuji oleh tim Quality Assurance atau QA. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada bug atau kesalahan sebelum produk diserahkan kepada klien.
Jika ditemukan masalah, dikembalikan ke tim development untuk diperbaiki. Fitur yang sudah lulus pengujian diluncurkan dan dapat digunakan oleh pengguna nyata. Dalam Agile, peluncuran dilakukan secara bertahap, tidak perlu menunggu seluruh proyek selesai. Tim dan klien mengevaluasi hasil sprint yang baru selesai, seperti apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan perencanaan untuk sprint berikutnya. Proses kemudian kembali ke tahap 1 dan berulang. Seperti metode lainnya, Agile pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita lihat. Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Hasil bisa dilihat lebih cepat atau per sprint. Kolaborasi tim lebih intensif. Risiko kegagalan lebih kecil karena bertahap. Kepuasan klien lebih tinggi. Sulit estimasi waktu dan biaya di awal. Dokumentasi sering tidak lengkap. Butuh komitmen penuh dari klien. Tidak cocok untuk proyek dalam skop tetap. Tim harus berpengalaman dan disiplin. Sekarang saatnya kita uji pemahaman kalian. Perhatikan 2 soal berikut ya. Jawaban yang benar dari soal tersebut adalah A, karena urutan yang benar adalah requirement, design, development, testing, deployment, dan review. Pertama, kebutuhan dikumpulkan bersama klien atau requirement, lalu dirancang tampilan dan alurnya atau desain. Kemudian dikembangkan oleh programmer atau development, diuji oleh tim QA atau testing, lalu diluncurkan ke pengguna atau deployment. Dan yang terakhir, dievaluasi bersama klien atau review, sebelum siklus berulang kembali. Jawaban yang benar dari soal tersebut adalah C, karena pernyataan 1 benar. Daily stand-up meeting adalah praktik rutin dalam Agile untuk koordinasi tim. Pernyataan 3 benar, Agile menghasilkan produk secara incremental, dirilis setiap akhir sprint. Itu tadi materi kita hari ini tentang Agile dalam SDLC. Ingat ya, Agile itu lincah, iteratif, dan selalu siap merespon perubahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!